Selanjutnya yaitu praktikum pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Pengaruh kualitas air terhadap ikan. Pada menit ketiga, ikan di wadah 1. Ikan masih hidup, terlihat sehat dan segar, serta berenang aktif. Lalu pada ikan di wadah 2, ikan masih hidup namun tampak lemas. Dan ikan pada wadah 3, ikan masih hidup dan aktif berenang. Selanjutnya pada menit ke-6, ikan pada wadah 1 masih hidup, terlihat sehat dan segar, serta berenang aktif. Pada ikan wadah 2 masih hidup namun tampak stres. Dan ikan pada wadah 3, ikan masih hidup dan masih berenang secara aktif. Selanjutnya, pada menit ke-10, ikan pada wadah 1 masih hidup, terlihat sehat dan segar serta berenang aktif. Sedangkan ikan pada wadah 2, ikan sudah tidak bernyawa. Dan ikan pada wadah 3, ikan masih hidup namun tampak stres. Pada menit ke-15, ikan pada wadah 1 masih hidup, terlihat sehat dan segar, serta berenang aktif. Sedangkan ikan pada wadah kedua, ikan sudah tidak bernyawa. Dan ikan pada wadah ketiga masih hidup namun tampak stres. Dan pada menit ke-20, pada wadah 1 ikan masih hidup, terlihat sehat dan segar serta berenang secara aktif. Sedangkan pada ikan wadah 2 ikan sudah tidak bernyawa. Dan ikan pada wadah 3 ikan masih hidup namun tampak lemas. Percobaan selanjutnya yaitu pengaruh kualitas air terhadap kangkung air. Pada menit ketiga, baik tumbuhan pada wadah 1, 2, dan 3 tidak ada perubahan. Tanaman terlihat segar. Selanjutnya, pada menit ke-6, tumbuhan pada wadah 1 masih tidak ada perubahan. Namun, tumbuhan pada wadah kedua sudah sedikit menguning, dan tumbuhan pada wadah ketiga masih segar namun sedikit berminyak. Pada menit ke-10, wadah pada tumbuhan 1 tidak ada perubahan, tanaman masih terlihat segar. Namun, pada wadah kedua, tumbuhan mulai layu, dan pada wadah ketiga, tumbuhan mulai terlihat menguning. Pada menit ke-15, tumbuhan pada wadah 1 masih tidak ada perubahan, tanaman masih terlihat segar. Namun, pada wadah kedua, daun mulai layu dan batang mulai melemah. Dan pada wadah ketiga, beberapa daun terlihat mulai layu. Dan pada menit ke-20, yaitu pada tumbuhan pada wadah 1 tidak ada perubahan, lalu pada wadah kedua tumbuhan mulai layu dan perkembangan terganggu, dan pada wadah ketiga yaitu tumbuhan sudah layu. Air bersih mendukung kehidupan ikan dan tanaman air karena bebas dari bahan kimia berbahaya. Sebaliknya, air sabun membunuh ikan dan tanaman karena zat aktif deterjen merusak jaringan dan mengganggu pernapasan. Air tercemar minyak menghalangi pertumbuhan udara, menyebabkan stres pada organisme air dan membuat tanaman layu karena akarnya tertutup minyak, sehingga tidak bisa menyerap nutrisi. Masuknya senyawa limbah larut dalam air seperti deterjen dan minyak dapat mengubah sifat fisik air seperti warna, bau, dan rasa. Perubahan warna menunjukkan pencemaran. Meskipun air tampak jernih, praktikum ini menunjukkan bahwa ikan dan tanaman air dalam air sabun atau air minyak mengalami gangguan fisik dan biologis. Ikan dalam air sabun melemah dan mati, sedangkan ikan dalam air minyak terlihat stres dan kurang aktif. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kualitas air mempengaruhi kelangsungan hidup organisme air. Ikan dan tanaman di air bersih tetap sehat, sedangkan yang di air tercemar, deterjen ataupun minyak mengalami kerusakan serius. Deterjen merusak insang dan jaringan tanaman, sedangkan minyak menghambat pertukaran udara. Air tercemar mengganggu proses fisiologis seperti respirasi dan penyerapan nutrisi.